Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, semoga selalu baik ya, selalu sehat sehingga kalian bisa belajar dengan baik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kalian. Pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian kalian dapat memahami materinya, dan ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan menjadi bekal untuk masa depan. Amin. Siswa sekalian, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengoperasian mesin vacuum pump atau pompa vakum. Jadi, setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat memahami fungsi dari pompa vakum, kemudian kalian dapat memasang dan juga mengoperasikan pompa vakum dengan baik dan benar, serta tidak lupa kalian dapat menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengoperasian pompa vakum ini. Sudah siap semuanya? Sudah. Ya, baik. Sebelum itu, apakah di antara kalian ada yang sudah tahu fungsi dari pompa vakum? Ya, silakan. Pompa vakum digunakan untuk menghisap udara yang berada di pipa instalasi AC. Ya, tepat apa yang disampaikan oleh Asli. Lebih tepatnya, pompa vakum digunakan untuk menghisap udara, uap air, dan juga gas lain yang mungkin masih berada di dalam sistem refrigerasi. Dalam hal ini yang akan kita praktikkan adalah pada air conditioner atau AC. Nah, tetapi mengapa hal itu perlu dilakukan? Apakah ada yang punya jawaban? Saya Pak. Ya, silakan. Agar AC-nya menjadi lebih awet. Mengapa bisa lebih awet? Kalau tidak salah, karena uap air dapat menyebabkan kompresor AC menjadi rusak. Jadi kita perlu menghilangkan uap air yang ada di saluran pipa agar kompresor menjadi lebih awet. Tetapi saya belum tahu detail penjelasannya bagaimana. Baik, terima kasih. Kalau begitu akan saya jelaskan. Jadi, uap air dapat bereaksi dengan refrigeran yang berada di dalam sistem pemipaan refrigerasi, sehingga reaksi tersebut menimbulkan asam yang bersifat korosif. Ini alasan pertama. Selanjutnya, uap air ini juga akan cenderung membeku di dalam pipa kapiler dan katok ekspansi, sehingga akan menimbulkan sumbatan yang dapat mengakibatkan sirkulasi refrigerasi atau refrigeran ini menjadi terhambat. Alasan selanjutnya, uap air ini dapat memperberat kerja dari kompresor. Dengan demikian, kompresor akan bekerja lebih keras sehingga memperpendek usia penggunaan kompresor tersebut. Maka ini yang dimaksud oleh teman kalian tadi, bahwa kompresor bisa menjadi lebih cepat rusak. Ya, sampai di sini sudah tahu ya pentingnya mengeluarkan uap air dari saluran refrigerasi. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, apakah di antara kalian ada yang tahu perlengkapan atau alat apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan proses vakum ini? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan. Mesin vakum Pak. Tepat sekali. Alat utama yang kita perlukan tentunya adalah mesin vakum. Ini adalah pompa vakum yang akan kita gunakan dalam praktik ini. Pompa vakum ini memiliki handle atau tangkai yang kita gunakan sebagai pegangan. Kemudian ada kabel power untuk dihubungkan pada sumber tegangan. Ada oil fill cap untuk mengisi minyak atau oli, oil meter atau side glass, oil drain, dan juga di sebelah sini ada power switch atau saklar untuk menghidup dan mematikan pompa vakum. Kemudian selain pompa, apalagi yang kita perlukan? Selang untuk menghubungkan mesin vakum atau pompa vakum ke AC, Pak. Ya, betul sekali. Kita memerlukan selang untuk menghubungkan mesin vakum ke air conditioner. Tetapi yang akan kita gunakan bukan selang biasa. Kita akan menggunakan manifold gauge atau disebut juga dengan analyzer. Selain sebagai penghubung, manifold gauge juga dapat menunjukkan tekanan dalam sistem pemipaan refrigerasi. Manifold gauge memiliki bagian-bagian berupa side glass untuk melihat refrigeran yang ada di dalam,
kemudian ada kompon gauge atau skala tekanan rendah, kemudian ada katup tekanan rendah, lalu ada juga selang tekanan rendah yang berwarna biru. Kemudian ada bagian skala tekanan tinggi, katup untuk tekanan tinggi yang berwarna merah, dan juga selang tekanan tinggi yang berwarna merah. Nah, selanjutnya Hendy coba sebutkan kira-kira apa lagi yang kita perlukan untuk proses vakum ini. Selang untuk menghubungkan mesin vakum atau pompa vakum ke AC, Pak. Nah, sekarang untuk kalian yang ada di sini, silakan kalian membaca job sheet kalian untuk mengetahui langkah-langkah dan proses pengoperasian vakum pump. Silakan. Baik, Pak. Dan untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, kalian dapat memahami dan mempelajari proses pengoperasian vakum pump dengan menyaksikan praktikum atau demonstrasi yang akan dilakukan oleh teman-teman kalian yang ada di sini agar lebih jelas dan mudah memahami. Jadi, simak terus video ini. Perlu saya ingatkan bahwa dalam melakukan praktik ini kita perlu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Maka dari itu, dalam praktik ini kita akan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di antaranya memakai masker untuk melindungi kita dari debu dan virus, memakai kacamata untuk melindungi mata kita dari debu dan bahaya lainnya, serta memakai pakaian kerja yang sesuai untuk melindungi badan kita, memakai sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari gigitan dan tergores, memakai sepatu untuk melindungi kaki kita dari benturan atau benda yang jatuh. Dan jangan lupa pakai helm untuk melindungi kepala kita dari benturan. Nah, sekarang kita sudah siap untuk melaksanakan praktik. Kalian sudah siap? Siap. Ayo kita lakukan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah siapkan peralatan yang diperlukan, yaitu vakum pump, manifold gauge, kunci Inggris, obeng, kunci L, dan juga unit AC split. Kita akan melakukan pemvakuman pada unit yang sebelumnya sudah terdapat refrigeran di dalamnya dan sudah dilakukan proses pump down sehingga refrigeran sepenuhnya telah terkurung pada outdoor unit. Untuk memastikannya, kalian dapat membuka penutup penapel 1/4 dan 3/8 pada unit outdoor dengan menggunakan kunci Inggris. Kemudian tutup katup 1/4 dan 3/8 dengan menggunakan kunci L. Lalu putar searah jarum jam. Jika ternyata sudah kencang, maka katup sudah tertutup dan dapat dikatakan bahwa AC tersebut telah dipump down dengan baik sebelumnya. Tutup katup merah dan biru pada manifold gauge. Putar searah jarum jam. Hubungkan selang tekanan rendah manifold gauge dengan service port pada pipa 3/8 atau pipa tekanan rendah outdoor unit AC. Pastikan coupler terhubung dengan baik, lalu kencangkan putar searah jarum jam. Setelah itu, kita hubungkan selang pada nozzle tengah manifold yang berwarna kuning dengan suction port pada vacuum pump. Kemudian, pastikan coupler terhubung dengan baik, lalu kencangkan. Perhatikan dan cek kembali sambungan pada selang-selang manifold gauge. Jika sudah benar, maka peralatan vakum siap dioperasikan. Kemudian, hubungkan pompa vakum dengan sumber tekanan. Lalu nyalakan pompa vakum dengan menekan tombol saklar atau switch pada pompa vakum. Pompa vakum sudah bekerja.
Sekarang perhatikan pada skala tekanan rendah. Jarum menunjukkan angka 0. Kemudian, buka katup tekanan rendah pada manifold gauge dengan cara diputar berlawanan arah jarum jam. Maka, jarum skala tekanan rendah akan mulai bergerak ke bawah mengarah ke angka minus 30 psi. Nah, jika sudah seperti ini, kita tunggu sampai jarum menunjukkan angka minus 30 psi atau kurang lebih memerlukan waktu sekitar 10-15 menit sampai sistem pemipaan refrigerasi berhasil dikosongkan. Setelah beberapa saat, suara pipa vakum sudah semakin halus dan skala tekanan rendah telah menunjukkan angka minus 30 psi. Maka, kita tutup katup tekanan rendah, putar ke kanan, agar saat pompa kita matikan tidak ada udara yang masuk kembali ke saluran pipa sistem refrigerasi. Lalu, matikan pompa vakum dengan menekan saklar pada pompa. Setelah pompa kita matikan, tunggu beberapa menit. Jika jarum skala tekanan rendah tidak bergerak dari angka minus 30 psi, maka proses vakum telah berhasil dan tidak terdapat kebocoran pada sistem. Namun, jika jarum bergerak ke atas, nilai yang ditunjukkan semakin naik, maka dapat dipastikan ada kebocoran pada sistem pemipaan dan harus dilakukan perbaikan. Setelah selesai, cabut tusuk kontak pompa vakum dari sumber tekanan. Lepaskan sambungan coupler pada pompa vakum. Lepaskan pula coupler manifold gauge yang terhubung pada service port pipa tekanan rendah outdoor unit AC. Pasang kembali penutup katup pipa tekanan rendah dan pipa tekanan tinggi pada outdoor unit AC. Pasang kembali cover penutup pipa tekanan tinggi dan pipa tekanan rendah pada unit outdoor AC dengan menggunakan obeng. Setelah semua rangkaian dilepas dan praktikum selesai, jangan lupa untuk merapikan dan mengembalikan peralatan yang digunakan ke tempat semula. Nah, dari praktikum hari ini, apakah ada hal yang kalian temukan atau kalian pelajari? Ada yang ingin menyampaikan? Saya, Pak. Ya, silakan. Waktu yang digunakan untuk mengosongkan pada sistem refrigerasi itu berbeda-beda, Pak. Ya, bagus. Terima kasih, Mas. Maka di awal tadi saya menyampaikan bahwa proses ini waktu yang diperlukan bisa antara 10 sampai 15 menit. Bahkan itu pun bisa lebih lagi. Baik, ada lagi hal lain? Ya, silakan. Ternyata setelah kita melakukan pengosongan sistem pemipaan dengan pompa vakum, kita dapat mengetahui apakah sistem pemipaan itu terjadi kebocoran atau tidak. Ya, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Rio. Jadi, dengan memperhatikan perubahan tekanan yang tertera pada skala tekanan rendah pada manifold gauge, kita dapat mendeteksi adanya kebocoran pada sistem pemipaan refrigerasi. Ya, dan dari praktik yang kalian lakukan tadi, tidak ada yang mengalami kebocoran ya? Ya, tidak ada, Pak. Berarti sistem pemipaan dalam keadaan yang baik semua. Siswa sekalian, baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan video ini dimanapun kalian berada, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi kita hari ini dan Bapak cukupkan sekian. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usman Nur Susanto dari CV Utilindo Perkasa, Yogyakarta. Setelah menyaksikan video pembelajaran proses vakum pump, video yang disampaikan ini cukup menarik dan mudah dipelajari khususnya bagi siswa SMK. Adapun materi yang telah disampaikan ini sudah sesuai dengan apa yang saya lakukan di dalam dunia industri. Semoga video yang telah disampaikan ini bermanfaat bagi pendidikan vokasi. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.